Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat ya? Maaf ya teman-teman kalau misalnya di luar ada suara berisik karena ya namanya anak-anak. Pintunya sudah tak tutup tapi kayaknya personilnya banyak banget ya. Anaknya cuma satu, temennya yang banyak. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini masih di edisi ke-25 Juli 2023. Wow, hari ini tuh bikin video dari siang sampai ketemu sore lanjut malam. Waduh, ini video akan untuk tayangan di tanggal 27 Juli 2023 ya teman-teman. Jadi minggu ini Mas Tulus memang sangat repot jadi mempersiapkan segala video yang akan ditayangkan tanggal 27 kemudian 29. Insya Allah akan tayang di ini video yang ini pasti tayangnya tanggal 27 karena prediksi atau intuisi angka 27 sesuai dengan judulnya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Salam hangat, salam rindu untuk semuanya. Semoga semua dalam kondisi yang selalu baik, amin. Dalam kondisi yang selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan doa terbaik untuk semuanya yang gak baik jadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi, amin. Yang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, nggih, amin. Yang lagi punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Dan yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi memiliki tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga hutangnya cepat lunas. Amin ya Allah. Jangan lupa selalu semangat ya orang baik ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan apa kabar? Nama saya Tulus ya. Saya emang seseksi ini, jadi kalian jangan kaget. Untuk yang baru pertama kali nonton, kalian tidak boleh kaget. Kalau Mas T itu emang orangnya seksi tuh, bodinya tuh kayak kalau orang-orang gitar Spanyol, kalau saya gitar Spanyola ya. Jadi agak agak bengkak sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pokoknya Mas Tulus tunggu support dari kalian buat yang baru untuk subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Yang lama maupun yang baru juga wajib pencet tombol like, oke. Kemudian dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer Mas Tulus ya. Atau cara termudah kalian yang mau nyawer adalah dengan jangan skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya teman-teman ya. Yang tidak skip iklan, yang sudah bantu like, yang sudah bantu share, yang sudah nyawer-nyawer lewat tombol terima kasih atau super thanks di bawah video, Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak, semoga bertukar dengan keberkahan. Sama aja jenengan sudah beramal kepada Mas Tulus, semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah. Amin ya Allah. Semangat orang baik ya. Saya tuh hari ini melankoli sekali karena melihat perjuangannya Mas Wardi menahan sesuatu itu rasanya kayak aduh. Pokoknya ya sing paham-paham wae, nek sing ra paham ya tak lakoni dhewe. Suaraku agak bindeng-bindeng sithik ya rek. Mas Tulus tuh hari ini cengeng banget. Hari ini tuh lagi dalam apa ya, porsinya tuh kayak porsi yang bawaannya senggol sithik nangis gitu loh. Dari pagi keliling, siangnya pulang bikin video sampai malam ini. Tadi Mas Wardi berangkat izin nyari rezeki karena di bulan ini saya agak sepi teman-teman. Di bulan Suro ini rezekinya alhamdulillah ya. Rezeki ini lagi sepi, dikasih ujian sama Allah. Tapi harus yakin kalau dikasih ujian berarti Allah memberikan kekuatan kepada kita yang diuji. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini sedang punya masalah sama seperti saya ya, Mas Tulus doakan semoga cepat selesai. Kita harus selalu semangat pastinya, dan Tuhan tidak menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Jadi yang Tuhan lakukan kepada kita adalah segala sesuatunya untuk proses terbaik untuk tubuh kita, dan rencana Tuhan itu yang paling sempurna dan pasti indah. Oke, harus selalu semangat pastinya. Bersyukur, semangat dalam kondisi apapun ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Hari ini Mas Tulus akan membaca intuisi terkait dengan angka 27. Seperti biasa kalau
di bulan 7 berarti tanggal 7, tanggal 17, 27 gitu ya. Apa yang menarik dari intuisi angka 27 Mas Tulus akan baca hari ini. Nanti akan Mas Tulus tayangkan malam kayaknya video ini ya, karena sore kan sudah ada video. Jadi video ini akan tayang di malam hari ya teman-teman. Gak apa-apa ya. Jangan kangen, kalau Mas Tulus tuh emang orangnya ngangen nih ya. Kadang-kadang ngamplengi juga kok. Pokoknya lain jaluk, lain ketemu doanya pengen ngamplengi gitu loh. Ngampleng sayang tapi ya. Jangan baper-baper yo rek. Mas Tulus memang kosakata dan bahasanya seperti ini. Semoga bisa menghibur. Nah caranya Mas Tulus ngiburnya gini. Jadi ampun tersinggung, ampun baper, kalau ada yang tersinggung saya minta maaf ya. Sebelum kita baca intuisi, Mas Tulus ingatkan dari siang sudah Mas Tulus posting ya teman-teman rekening donasi kita. Donasi nasi box masih di 4.30.000. Kemudian donasi untuk sedekah bumi masih 6.070.000-an kalau nggak salah tadi ya. Jadi teman-teman nominalnya masih sama di tanggal 25 ini, sedangkan kita harus bagi nasi box di hari Jumat tanggal 28 kalau tidak salah ya. Dan waktunya sudah sangat mepet, bismillah. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, saya pasrahkan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki semoga ada, kalau enggak ya wes pasrah roh Gusti. Tapi teman-teman yang masih pengen bantu silahkan. Mas Tulus tunggu partisipasinya. Mas Tulus ketuk pintu hatinya buat bantu Mas Tulus dengan cara transfer ke rekening BRI minimal Rp12.000 untuk satu nasi boxnya, maksimalnya unlimited. Kemudian teman-teman yang bantu sedekah bumi bisa cek kolom komentar. Biasanya Mas Tulus sematkan paling atas di kolom komentar ya. Minimal 12.000 buat nasi box. Kalau sedekah bumi tidak ada minimal maksimalnya. Silahkan, terserah teman-teman yang mau membantu. Saya bilangnya hanya terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Hanya seorang saya yang istilahnya wong biasa. Nggak tahu saya siapa, tapi saya bisa menggerakkan hati teman-teman yang nonton. Bisa selalu setiap bulan Jumat ada. Saya nggak tahu, mudah-mudahan doa terbaik Jumat ini ada. Kalau memang Allah tidak mengizinkan ada juga, saya nggak apa-apa. Tapi saya mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bantu tanpa terkecuali. Mas Tulus doakan untuk yang sudah bantu sedekah, sudah nyawer, nasi box ataupun sedekah bumi, terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan, amin. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus untuk apapun itu, Mas Tulus doakan semoga hajatnya segera Allah kabul, amin. Dan yang saat ini sedang punya hajat atau nazar, nanti kalau misalnya hajatnya dikabul sama Allah untuk membantu sedekah bumi, Mas Tulus doakan semoga nazarnya segera Allah mudahkan atau hajatnya segera Allah kabul, amin. Atur sembah nuwun ya re. Saya selalu berdoa tahu, sumpah. Demi apapun saya sering banget doa sama Allah, mintanya, ya Allah semoga Engkau limpahkan rezeki yang berkah untuk hamba. Kalau misalnya Allah limpahkan rezeki yang melimpah untuk saya jujur teman-teman mungkin donasi nasi box, kalau bikin sedekah bumi semuanya saya close. Saya sendiri saya sanggup gitu. Cuma kalau lagi kayak gini rasanya kayak sedih, ngono kudu nenek tapi nggak enek ya rek yo. Kalau nggak cukup ya gimana lagi teman-teman. Jadi mungkin kita tumpuk buat bulan depan. Tapi kalau ada ya alhamdulillah, nggak ada juga nggak masalah. Semuanya atas kehendak Allah. Oke. Matur nuwun, maaf. Maaf ya teman-teman, Mas Tulus tuh lagi gember, apa jenenge gembeng banget ya hari ini rasanya weh. Aku sakitnya bukan karena melihat aku yang disakiti orang atau aku yang difitnah orang. Aku sakitnya justru melihat keadaan adikku yang kadang-kadang tuh pelongo gitu loh rek. Doain ya teman-teman, wes doain ini jangan buat Mas Tulus, wes buat Mas Wardi aja biar dikasih kuat gitu. Kadang-kadang dia duduk depan pintu sambil nge-vape gitu, ngelamun gitu. Aku tuh mikirin kamu, kalau kamu dihina orang gitu, rasanya kayak piye yo rek. Dia mungkin nggak terima kakaknya dihina ya, ibarat kata difitnah segala macam, tapi akunya yang lebih sakit ngelihat dia kayak gitu. Mikir gitu loh, anak itu yatim piatu, udah nggak punya orang tua, aku orang tua satu-satunya, aku yang diperjuangkan malah bikin dia ngelamun, malah bikin dia sedih, rasanya kayak
Astagfirullahaladzim, ya Allah angkat derajat adikku, ya Allah mudahkan rezekinya, dekatkan jodohnya, ampuni segala dosanya, sehatkan badannya, ya Allah Tuhan. Wis, rampung, 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 rampung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wong senengane ngene iki kok tarai curhat ya rek ya. Engko Mas Tulus dihujat meneh kerjanane pangah kleru ae. Maaf teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita bahas angka 27 07 2023. Aku nggak tahu kenapa banyak banget orang yang sangat tertarik aku membahas angka ini. Orang tertarik itu salah satunya di angka 13 ya teman-teman, ketika di bulan Maret itu juga banyak sekali yang tertarik saya membahas angka 13. Kalau di bulan ini di pertengahan bulan yang paling sering itu 99 ya, 9 September 2029 sama 29. Tapi kalau ini 27 saya nggak sangka ternyata teman-teman juga banyak sekali yang minta untuk Mas Tulus membaca angka 27 07 2023. Bisa maaf ya rek ya, wes mukanya serem, badannya gede tapi cengeng. Bikin malu diri sendiri saya itu ya rek ya. Apa-apa ya, ngapunten ya. Kalau yang nggak suka saya minta maaf. Nah, kita baca angka 27, semenarik apa sih bagi mereka teman-teman? Angka ini merupakan simbol yang simbol kurang tepat sebetulnya kalau digambarkan dari segi musibah teman-teman, karena complicated sekali ya. Tapi sebelum kita membahas ke dari segi musibah, saya membaca dari segi kerezekian dulu. Angka 27 ini seperti apa? Apakah ada kebaikan ataukah ada hoki-hokinya atau akan ada cuan di balik angka 27? Saya jawab iya. Teman-teman, angka 27 merupakan angka yang basah sekali. Angka yang buat teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil nih ya. Buat teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil, kelipatan dari sekarang berarti 29, 31 atau tanggal 1, 3 berikutnya Agustus sampai September, teman-teman masih mengalami sesuatu yang hoki, tetapi di tanggal-tanggal ganjil next dari tanggal 27 ya. 27 ini merupakan simbol bagi teman-teman yang mau memulai investasi keuangan, memulai usaha. Jadi 27 ini simbol keuangan yang sangat baik bagi teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil. Tanggal lahir ganjil, tanggalnya saja yang saya maksudkan di sini. Untuk memulai usaha, memulai investasi ini untuk tujuan yang benar pastinya ya, untuk usaha yang halal. Maaf, saya maksudkan di sini halal adalah usaha yang memang modalnya dari betul-betul modal yang halal, bukan modal yang hasil nipu segala macam. Ini teman-teman yang memiliki uang halal dalam tanda kutip di sini untuk modal usaha, mau investasi, beli barang atau membeli aset, tanah dan lain sebagainya, menurut saya ini adalah salah satu hal yang tepat ya. Dimulai tanggal 27, 29 kalau teman-teman memulai nabung atau mulai usaha untuk mengembangkan uang yang kalian punya, menurut saya ini merupakan sesuatu yang sangat tepat karena ada satu tujuan di sini. Ada tujuan, ada maksud. Jadi mulai mengerjakannya atau sudah mengarah ke seriusnya ini juga sangat tepat. Kalau kemarin masih coba-coba, terus sekarang ini mau ibarat kata kemarin aku bukannya masih kecil-kecilan Mas Tulus, terus ternyata punya modal, mau dibesarkan lagi, menurut saya ini sangat tepat sekali. Menurut saya ini sangat pas sekali buat teman-teman yang mau mulai usaha dengan berinvestasi tentang sesuatu yang baru atau menambahi rezekinya, mau nambahin tabungan, mau tambah beli emas, mau beli tanah lagi, mau ditambahin ada uang yang nganggur, nih waktu yang sangat tepat. Karena 27 ini merupakan simbol sesuatu yang sedikit sekali lecetnya, sedikit sekali gagalnya. Karena kalau teman-teman kayak mau nabung itu tujuannya buat beli rumah misalnya, insya Allah dikabul, insya Allah sampai. Ya, selama teman-teman bisa konsisten dengan tabungannya, dengan sesuatunya tadi. Dan untuk jangka pendek pun menurut saya untuk tanggal 27 ini menarik. Mungkin ada deposito pendek ya kan. Ada beberapa perbankan yang punya deposito pendek. Teman-teman punya rezeki sedikit yang memang sudah jenengan bekukan. Dan oke, tidak beku sekalipun kalau uang itu memang uang yang untuk berputar terus teman-teman larikan untuk jangka pendek. Menurut saya juga masih sangat worth it
untuk teman-teman yang memulai itu. Jadi teman-teman dari segi kerezekian, buat teman-teman yang tanggal lahir ganjil itu bagus. Apakah buat yang tanggal genap juga kurang bagus? Tidak, saya melihat tanggal genap pun mengalami eh, apa porsi yang hampir sama dengan yang ganjil, tetapi lebih cuan yang ganjil, istilahnya seperti itu. Bukan berarti nggak bagus, tapi standar untuk genap tidak beresiko cukup tinggi, tapi teman-teman harus hati-hati. Yang tidak saya sarankan dalam segi keuangan ini di bulan 7 berkali-kali saya bilang, teman-teman yang mau meminjamkan uang kepada orang hanya dasar batas kemanusiaan, dia teman, dia saudara, saya tidak merekomendasikan itu. Terkecuali kalau dalam arti saya mau pinjam uang, saya taruh BPKB mobil atau BPKB motor yang memang ada jaminannya, ada alasan ada sesuatu yang menjanjikan, menurut saya masih bisa untuk untuk dilakukan. Walaupun menurut saya itu masih kurang saya sarankan. Jadi melibatkan uang untuk dipinjamkan, kemudian dipinjamkan secara cuma-cuma yang memang hanya orang yang maaf teman kita atau saudara kita atau kakak kita, adik kita, kalau mau kasih mendingan kasih, jangan libatkan ini untuk segi pinjam meminjam karena menurut saya perselisihan ini cukup besar terkait dengan uang. Jadi ini perputaran uang di tanggal 27 itu tepat sekali, sangat kuat, sangat besar sehingga kalau misalnya teman-teman melibatkan uang ini perselisihan terhadap sesama manusia pun cukup besar ya. Jadi kalau misalnya ya bukan berarti Mas Tulus larang investasi ke orang, ini beda investasi. Kalau investasi atau mau join bisnis dan lain sebagainya, saya rasa ada perjanjian, ada satu hal di atas kertas putih materai yang bisa menjamin itu. Kalau misalnya hanya alasan kemanusiaan, saya sarankan untuk mendingan dikasih, jangan dipinjamkan ya. Mendingan kayak saudara butuh, saya butuh 300, maaf saya bisa kasih cuma 50.000, daripada jenengan minjamkan nanti ujung-ujungnya berantem. Kalau emang bisa ngasih 300, ya ini 300 pakai, enggak usah dipinjam. Misalnya seperti itu, boleh kalau memang uangnya lebih, tapi kalau tidak saya sarankan untuk tidak melibatkan itu. Ya, uang sedang dalam kondisi panas lah istilahnya itu. Panasnya ini bisa panas dari segi apapun ya. Teman-teman yang mau minjemin ke temannya ini juga bisa jadi konflik ya. Ayo yang mau mulai usaha investasi, sudah mulai nabung, mau pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen usaha segala macam, dimulai dari hari ini untuk mulai nabung, ini sangat saya sarankan teman-teman ya. Dari segi keuangan ternyata lumayan hoki teman-teman, tetapi satu hal yang harus Mas Tulus ingatkan, ada simbol angka keras di balik 7, berarti teman-teman yang punya pekerjaan di bidang penjualan sesuatu yang keras, misalnya kayak batu, semen, besi, dan lain sebagainya, ini juga harus mengantisipasi. Walaupun tipis sekali ya, untuk kadar kerugiannya tipis. Sama sesuatu yang licin atau basah ya, ini harus hati-hati. Teman-teman yang mungkin jual sesuatu yang basah mungkin ikan atau apa, kemungkinan tertipunya ada, harus hati-hati ya. Tipis memang kemungkinannya, tetapi ini juga sangat mungkin terjadi, jadi teman-teman harus waspadai soal itu. Kemudian dari segi percintaan, teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil sepertinya akan merasa sedikit lebih pelin-pelan daripada sebelumnya. Teman-teman akan merasa kayak lebih lebih mudah, akan lebih moody, moodnya akan susah, akan berantakan sedikit teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil. Genap pun juga terkontaminasi tetapi tidak terlalu dominan, tetapi untuk yang punya tanggal lahir ganjil dari segi moodnya akan sedikit mudah berubah, khususnya bagi kaum perempuan. Jadi teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil hati-hati terkait dengan perselisihan paham di rumah tangga, atau yang sudah pacaran ini juga sangat mungkin ada perselisihan hanya karena hal sepele, karena moodnya ini sedang kurang baik. Jadi ini pesan untuk para suami atau pasangan, kalau misalnya pasangannya sedang dalam kondisi kurang tepat, lah kebetulan kalian tanggalnya ganjil, berarti harus bisa menjaga atau mengontrol emosinya ya. Kalau bisa ngalah dulu enggak apa-apa, kalau bisa diredam dulu, salah satunya harus ngalah, jadi jangan semuanya dihajar. Konflik ini rumah tangga menurut saya akan lebih besar, apalagi yang berhubungan dengan uang, berhubungan dengan keuangan. Masih menjadi penguasa utama terkait dengan keuangan ini menurut saya, jadi luar biasa bahaya. Kalau digambarkan dari segi keuangan, perselisihan paham di keluarga, di saudara, kemudian bahkan di rumah tangga, karena uang ini juga
Kalau biasanya rumah tangga karena uang ya konflik biasa aja, tapi di sini akan lebih powernya akan lebih ada. Power konflik terkait dengan keuangan juga masih sangat ada. Teman-teman harus hati-hati ya. Harus waspadai juga terkait dengan itu. Lalu buat teman-teman yang justru ini bagus buat teman-teman yang dalam kondisi jomblo atau belum jadian atau hanya dekat saja. Buat yang mau menyatakan perasaan, ambil tanggal-tanggal ganjil di bulan ini sama bulan depan. Ya, teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil dan kebetulan masih jomblo dan masih baru deket sama seseorang, kemudian mengutarakan perasaan, mau ngajak nikah, mau ngajak tunangan segala macam, manfaatkan tanggal-tanggal ganjil di bulan ini teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil. Sedangkan teman-teman yang punya tanggal lahir genap sepertinya akan sedikit adem, cuman dia akan bisa terkontaminasi dengan pasangannya yang ganjil tadi. Jadi harus bisa lebih calling down karena yang genap ini akan lebih adem, berarti yang ganjil harus kita yang ngalah, yang genap harus lebih mengalah. Intinya di situ ya. Dalam konteks yang sudah berpasangan atau bersuami istri, maksudnya berhubungan, teman-teman konfliknya akan lebih cenderung lebih kuat bagi yang punya tanggal lahir ganjil, apalagi dengan segi keuangan. Ini juga lumayan panas ya. Lalu buat yang masih jomblo, buat yang punya genap, ini masih dalam kondisi yang netral-netral aja, mau nembak boleh, masih mau nahan-nahan dulu juga boleh ya. Tanggal ganjil genap buat yang punya tanggal lahir genap masih netral sekali dari segi percintaan. Boleh-boleh saja. Perselisihan paham antar teman juga masih berhubungan dengan uang, jadi saya tidak menyarankan sekali lagi buat teman-teman mau meminjamkan uang kepada siapapun dengan alasan kemanusiaan. Kalau mau kasih mending kasih, jadi jangan ada jangan ada judul-judul pinjam. Oke, terkecuali pinjam untuk bisnis dan memang ada jaminannya, itu boleh juga saya sarankan. Kalau bisa pun itu saya tidak terlalu menyarankan. Saya memperbolehkan tapi saya tidak terlalu menyarankan. Itu ya dari segi percintaan. Lalu dari segi penyakit sendiri apa yang dominan akan muncul? Teman-teman harus ambil dari segi ternetral ya. Saya sampaikan ini bahwa beberapa kali Eyang memberikan clue ke saya terkait dengan salah satu penyakit baru. Saya tidak tahu ini yang dimaksud adalah sejenis COVID atau apa, tetapi beliau menyinggung bahwa ini sama seperti yang kemarin tetapi lebih bahaya. Jadi ini masih mengarah ke sesuatu yang belum saya pastikan. Saya tidak berani memastikan juga karena Eyang masih mewanti-wanti terkait dengan itu. Tetapi penyakit yang tertular dari hewan ini sangat mungkin di bulan ini sampai menjelang Agustus saya lihat. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi mungkin bisa muntaber, tipes, DBD ini juga sangat besar kemungkinannya. Hati-hati tertular dari hewan ya. Tertular dari hewan ke manusia, entah itu flu burung, flu babi dan lain sebagainya. Saya rasa ini harus hati-hati dan masih dengan penyakit yang menular dari hewan, kemudian penyakit dari organ tubuh manusia, organ dalam ini juga sangat mungkin, hati-hati. Masih lari ke pernafasan, ke pendengaran, ke mata. Jadi beberapa anggota tubuh kita yang di luar yang tidak tertutupi oleh tubuh ini juga sangat mungkin mengalami sakit. Sariawan juga akan lumayan, sakit gigi juga akan cenderung banyak di sini karena saya melihat kalau digambarkan 27/07/2023 itu kayak semacam sakit atau ngilu atau nyeri ya. Kalau digambarkannya seperti, jadi akan banyak orang yang merasa ngilu atau nyeri, pegal-pegal, kemudian dibarengi juga dengan flu dan juga meriang-meriang ringan tetapi sebentar, tetapi itu sangat mengganggu. Jadi teman-teman harus jaga imun tubuh, ingat sering-sering minum air putih, air hangat, kemudian juga minum jamu-jamuan juga boleh disarankan, vitamin jangan lupa, dan makan makanan yang bergizi. Jadi penyakit lebih lari ke situ. Imun tubuh kita akan diserang secara luar, kemudian dalam kita juga akan dihajar ya. Tambahan saja teman-teman, emosi kita secara psikis juga akan semakin memuncak, jadi khususnya buat teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil, jadi teman-teman saya berharap dalam tanda kutip sakit kejiwaan di sini juga akan mungkin sekali banyak orang-orang yang sakit secara psikis karena gangguan sesuatu yang berhubungan dengan mentalnya, sering down atau ngerasa kayak badannya kurang nyaman sama orang lain, kemudian merasa tidak diterima masyarakat, merasa tidak punya teman, sendiri, ini juga muncul dari beberapa hal yang sudah Mas Tulus baca di balik angka 27. Jadi teman-teman yang merasa badannya sedang tidak bukan tidak sehat, tapi sehat secara mental. Jadi teman-teman yang sedang merasa kayak
lebih pengen sendiri, lagi pengen menyendiri dan lain sebagainya harus hati-hati karena ini justru akan memperkeruh ketika kalian justru sendirian, ya. Justru sendirian teman-teman akan merasa sakit mentalnya akan lebih keras menurut saya menyerang kita, jadi hati-hati. Itu tambahan dari Mas Tulus. Kemudian percintaan sudah, rezeki sudah, kesehatan juga sudah. Bagaimana dari segi musibah yang banyak sekali orang menakuti di tanggal 27 ini. Semoga tidak ada apa-apa, tetapi 27 ini menurut saya dari segi musibah kompleks sekali teman-teman. Semuanya ada di sini. Dan dominan yang paling kuat di balik angka 7 lumayan keras. Mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. 27 saya menakuti banyak gempa yang kadarnya tidak terlalu besar memang di tanggal 27. Tetapi justru dengan kadar yang tidak terlalu besar tetapi bisa beruntun. Bisa bebarengan. Nanti kita tunggu ya, nanti kita lihat apakah di tanggal 27 betul-betul ada gempa yang beriringan dari beberapa wilayah atau secara bersamaan, saya juga tidak tahu. Saya tidak memastikan dan mudah-mudahan tidak ya. Tapi itu yang saya lihat pertama di balik angka 27. Lalu angin yang kencang masih ada, gelombang yang cukup besar juga masih ada, bercampur dengan angin air juga ada. Lalu kandungan air yang melimpah ini juga masih saya perhatikan masih ada, teman-teman harus hati-hati. 2, 7 itu kalau disimbolkan 9, 2 dan 7 itu 9 dan itu keras sekali teman-teman, harus hati-hati. Jadi musibahnya di tanggal 27 atau akumulasi itu 2 kali, dua angka setelah 27, 29, 31, 1, 3 ya, terus 5, 7 berikutnya di bulan Agustus lewat ini masih harus kita waspadai yang namanya gempa. Justru teman-teman 8 dan 9 ini bulan Agustus dan juga September menurut saya justru lebih lebih genting bagi saya. Lebih harus kita lebih aware lagi. Di 27 ini yang bisa kita baca intuisinya apa untuk hari yang sama Mas Tulus? Tidak untuk hari yang sama. Bisa untuk 2 atau 3 bulan kemudian setelah intuisi tanggal 27. Ya, hitungannya sebenarnya di situ saya jelaskan. Jadi teman-teman kadang-kadang kalau pas baca intuisi 27 tayangnya tanggal 28 udah lewat Mas Tulus bukan untuk tanggal 27 saja. Tetapi kita baca intuisi dari tanggal 27 untuk kedepannya. Seperti itu ya teman-teman, nyambung ya. Jadi 27 ini kompleks sekali. Air yang banyak, air yang melimpah juga masih ada, kemungkinan lagi. Kemudian terkait dengan gempa ini masih sering terjadi tanggal 27, 29 ini. 29 sih yang saya agak 29 yang saya agak dakdikdukser, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Dan ini masih cukup panjang kadarnya teman-teman. Lalu ada simbol api di sini di angka 7-nya. Ditutup dengan angka 3 di bagian belakang. Api panas ini masih ada, harus hati-hati juga. Nah, panasnya ini justru kalau dibaca melalui angka 2-nya datangnya bukan dari api, tetapi dari bumi, dari tanah. Berarti tanah yang panas, sekarang lagi banyak gunung yang erupsi. Dan gunung, ini kita baca. 2 itu tanah yang mengandung air ya. Terus ada api, ada simbol api. Berarti gunung yang dekat dengan air, ada kemungkinan dari 27, 29 berikutnya 2 di pangkal ganjil. Ada kemungkinan erupsinya mungkin atau meletus dan apa saya juga tidak tahu, tapi erupsinya, panasnya ini akan semakin membesar atau semakin meluap atau hawa panasnya Mas Tulus baca itu masih ada. Ya, hati-hati. Kemudian di tanggal 27 sendiri saya melihat untuk pesan di air ini juga menjadi pesan yang kuat sekali. Sesuatu yang terjadi di air, saya nggak tahu ini musibah atau apa, tapi ada semacam ada semacam sesuatu yang terbalik ya, ada sesuatu yang terbalik. Lalu saya tambahkan lagi 27 ini juga merupakan simbol tanah yang basah. Sekali lagi Mas Tulus berkali-kali mimpi ada bukit yang longsor, ini bukan 1-2 kali, kemudian banjir bandang segala macam yang bercampur dengan lumpur. Mas Tulus melihat, sedangkan BMKG menyampaikan bahwa next kita sudah masuk di musim kemarau atau musim panas, sehingga orang mungkin akan terlena dengan musim panasnya. Tetapi Mas Tulus hitung lewat angka 27 juga sama. Satu panas, satu kering. Jadi hari ini panas, besok bisa hujan. Walaupun kemaraunya ini
Saya lihat seharusnya sudah masuk kemarau menurut hitungan BMKG, tapi maaf melalui angka saya melihat ada beberapa titik yang justru ada air yang melimpah sekali di sini. Dan bahkan dari bayangan saya, dari hitungan saya ada air yang bercampur dengan lumpur. Ya, ada salah satu bukit atau bangunan yang rontok dari atas ke bawah atau bukit yang bertumpuk 7 tadi rontok ke bagian bawah ke laut. Itu mimpi saya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan teman-teman bahwa eh musibah yang Mas Tulus lihat itu kompleks dari musibah alam sampai kecelakaan di darat, laut, dan juga udara. Ada kemungkinan sangat kompleks sekali. Silahkan teman-teman yang bisa menghitung angka dihitung sendiri angka 27 itu seperti apa. Buat dari segi musibah ini juga sangat kurang bagus ya. Kalau dibandingkan Mas Tulus kecelakaan darat, laut, udara, bagaimana Mas Tulus yang terkuat di mana? Saya masih lari ke darat teman-teman. Ya, mobil tergelincir, motor tergelincir, jatuh berkali-kali di tanah yang licin ini juga banyak sekali dan ini juga bisa memicu terjadinya sesuatu yang kurang baik walaupun hanya tergelincir saja. Seperti itu ya teman-teman. Semoga hal-hal baik yang dibaca di intuisi kita di hari ini semoga terjadi dan yang tidak baik tidak terjadi. Amin. Jangan lupa untuk terus jadi berkat buat sesama teman-teman. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Dan jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin. Ya Allah. Semoga manfaat video hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Mas Tulus doakan yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Semoga segera diangkat sakitnya. Amin. Untuk yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang sedang belum bekerja semoga segera mendapatkan pekerjaan. Amin. Yang sudah kerja semoga awet kerjaannya, rezekinya berkah melimpah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi ingin memiliki keturunan semoga segera Allah kabul. Amin. Untuk yang sedang ingin dekat dengan jodohnya semoga segera Allah dekatkan dengan jodoh terbaiknya. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen jadi orang yang manfaat buat orang sekitar kita, pengen ngangkat derajat keluarganya, semoga Mas Tulus doakan hajatnya segera Allah kabul. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, fitnah, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Ya Allah. Yang dagang, yang usaha Mas Tulus doakan laris, lancar, jaya nggih. Harus selalu semangat. Semoga Allah kabul doa Mas Tulus hari ini. Amin. Ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Matur sembah nuwun. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf untuk yang tidak suka dengan konten-konten yang Mas Tulus siapkan. Mas Tulus minta maaf bagi yang merasa tersinggung atau tidak suka dengan yang Mas Tulus tayangkan di konten-kontennya Mas Tulus. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf kalau menyinggung, dan kalau misalnya saya terkesan menggurui atau keminter dan lain sebagainya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Okay? Mas Tulus pamit ya teman-teman, sangat-sangat telah. Hari ini buat video ada 1, 2, 3, 4 video teman-teman dalam satu hari lepas dari zuhur. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi Mas Tulus suaranya rada-rada serak-serak basah. Sudah lagi cengeng-cengengnya, dikit-dikit senggol nangis. Udah gitu kontennya lagi banyak banget hari ini ya. Sehat pokoknya untuk semuanya, semoga manfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Yang mau nyamar ada tombol terima kasih sama super thanks. Ayo, yang mau pamit jangan lupa di like dulu. Yang pencet tombol like sekarang, Mas Tulus doakan semoga sesok untuk rezeki yang berkah melimpah. Amin. Mas Tulus pamit mundur nggih sedherek. Selamat istirahat, semoga mimpi indah. Jangan lupa doa terbaik buat kita semua nggih. Sehat awake, lancar rezekine, mudah urusane, selalu dalam lindungan Allah, dan semoga segera Allah kabul hajatnya. Amin. Matur sembah nuwun, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan mimpi indah orang baik. Karena buat tayang malam video ini ya.